awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Banyak dari kita mungkin pernah terbangun ya dari tidur kita antara jam 2 atau jam 3 pagi ya teman-teman. Nah, kita pun menjadi bertanya-tanya ya, sebenarnya adakah makna spiritual yang dapat menjelaskan mengapa kita terbangun di jam 2 atau jam 3 pagi ini. Nah, pasalnya banyak orang yang pernah mengalami bangun tidur di jam 2 atau jam 3 pagi ini, namun mereka tidak benar-benar ya memperhatikan apa makna di balik itu semuanya. Bangun pada waktu-waktu tertentu di malam hari, khususnya antara jam 2 sampai jam 5 pagi ini, bisa berarti banyak hal yang menarik teman-teman. Kita tidak menyadari pada saat kita tanpa sengaja terbangun di jam 2 atau jam 3 pagi itu, ada energi yang luar biasa, ada energi yang sangat besar sedang melingkup kita, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang memilih kita untuk bisa ngobrol, bercengkrama secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita munajatkan tentunya. Nah, bangun di jam 2 atau jam 3 pagi sering kita kaitkan dengan adanya kebangkitan spiritual dalam diri kita. Nah, jam 3 pagi merupakan batas antara dunia spiritual dan dunia nyata. Itu sangat tipis ya teman-teman, sehingga hal tersebut bisa berarti adanya malaikat pelindung Anda yang sedang memperingatkan tentang suatu hal. Ada yang terjadi, semua hal yang telah Anda doakan sebelumnya mungkin telah kembali kepada Anda dalam wujud spiritual yang harus Anda tahu sebenarnya ini adalah cara tubuh atau jasad kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jadi dilihat dari waktu bangun di malam hari, apalagi Anda bangunnya itu di jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Tubuh kita ini sedang mengalami kejadian tertentu. Ada sebuah perasaan yang kita rasakan pada saat itu, bahkan tidak jarang yang kita sulit untuk tidur kembali saat sudah terbangun. Nah, ini sebenarnya itu adalah cara fisik dan emosi kita menyampaikan sebuah pesan kepada kita ya teman-teman. Jadi ketika Anda terbangun di jam 3 atau jam 2 pagi, maka jangan abaikan momen-momen ini ya teman-teman. Ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara pada Anda. Jika Anda terbangun di jam ini, maka Allah mau membimbing kita untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik. Anda mendapatkan hidayah Allah, menurunnya Allah. Karena di waktu sepertiga malam adalah waktu-waktu yang sangat mustajab, waktu-waktu yang sangat ghanimah, mengandung kekayaan, keberlimpahan, keberkahan, waktu yang paling tepat untuk kita bercengkrama, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Ketika di waktu sepertiga malam, saat kebanyakan orang masih terlelap, nyaman di tempat tidur, masih asik dengan mimpinya gitu kan, masih menarik selimutnya, bahkan juga tidak jarang masih banyak yang sibuk bekerja, yaitu seperti pegawai pabrik. Pada saat itu, di waktu itu adalah waktunya Allah menurunkan rahmatnya ya teman-teman. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa Anda, baik doa yang bersifat ukhrawi ataupun doa yang bersifat duniawi. Baik itu berupa doa langsung dikabulkan atau diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita ya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sudah terbangun di jam 2 atau jam 3 pagi dengan secara tidak langsung, maka Anda bisa menunaikan sholat tahajud. Terus sebelumnya tuh mengambil air wudhu, terus memakai wangi-wangian, terus melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu, terus
membaca sholawat munjiat ya teman-teman, karena sholawat munjiat adalah sholawat penyelamat. Nah, Anda sebelum melakukan sholat qabliyah subuh, Anda menunaikan sholat subuh kan, yang harus Anda tahu bahwa sholat tahajud ini adalah ibadah yang sangat mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi ketika Anda sudah istiqomah ya melakukan menunaikan sholat tahajud, jaminan Allah, derajat Anda pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan mendapatkan tempat yang mulia dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah menunaikan sholat tahajud gitu kan, bisa Anda gunakan waktu itu untuk membaca sholawat ya. Ini boleh sholawat Jibril yang 4444 kali, boleh sholawat munjiat 1000 kali, boleh sholawat nariyah, sholawat adrik nih, sholawat apapun, atau membaca zikir yang mustajab ini ya teman-teman ya, bisa Anda catat seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Anda baca dengan perlahan sambil merasakan nikmati ya yang sudah Allah berikan pada kita ya teman-teman, mulai dari pagi hari sampai Anda bangun lagi, dari mata Anda terbuka sampai Anda tidur lagi, membaca zikir, membaca sholawat munjiat. Kalau saran saya membaca sholawat munjiat ya teman-teman, karena sholawat munjiat adalah sholawat penyelamat. Atau membaca zikir seperti ini ya teman-teman, terserah teman-teman mau membaca sholawat, mau membaca sholat Jibril, sholat munjiat, mau baca Al-Quran, baca istighfar, baca zikir seperti ini nggak apa-apa, seperti la ilaha illallah, alhamdulillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang penting itu diresapi, kita ingat-ingat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, baik pada suami atau pada istri kita, kepada orang tua kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita memohon ampunan aja pada Allah, sering lalai dengan kewajiban-kewajiban kita, seperti kita nggak sholat tepat waktu ya teman-teman, namanya juga manusia ya teman-teman. Nah, kita kan sebagai manusia kan sering meninggalkan itu ya teman-teman, dan semua itu kan kita pasrahkan pada Allah, kita minta ridhonya Allah, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan teman-teman, yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi waktu jam 2 atau jam 3 pagi ini adalah waktu yang tepat untuk kita bercengkrama secara langsung dengan Allah. Kalau teman-teman biasanya curhat pada manusia, pada media sosial setelah ada masalah, pastikan update status kadang di aplikasi WA atau Instagram atau Facebook, maka mulai detik ini, mulai malam ini, ubah ya teman-teman, curhatnya kita diubah. Malam ini jam 3 atau jam 2 pagi inilah waktu yang buat kita curhat ya. Sesungguhnya dengan Allah itu bukan malah sesungguhnya curhat kita itu kepada Allah ya teman-teman, bukan kepada makhluk atau pada manusia. Biasanya kan kita ke manusia tuh ngeluh gitu kan, apalagi ke media sosial gitu, kita ngobrol langsung aja sama Allah, kita berdoa pada Allah, ya Allah aku butuh kun fayakunmu gitu. Setelah sholat tahajud kita baca sholawat, kita baca sholat munjiat, kita terus ngobrol sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah aku butuh kun fayakunmu, lancarkan usaha hamba ya Allah, beri jalan keluar dan pertolongan dari permasalahan hidup hamba ya Allah gitu. Jika engkau saat ini bisa menjatuhkanku, aku yakin dengan seyakin-yakinnya engkau juga bisa mengangkat derajatku dan mengangkat derajat keluargaku, amin ya rabbal alamin gitu ya teman-teman. Kita tuh ngobrol sama Allah tuh dari hati ke hati ya teman-teman, bercengkrama sama Allah tuh karena Allah itu sangat dekat. Jadi Allah itu bahkan sesuatu yang ada di hadapan kita itu sesungguhnya adalah takjilnya Allah. Saat Anda melihat ada orang yang baik hati, memberikan uang kepada orang lain, memberikan nasi kepada orang lain, menolong orang lain, itu adalah bentuk jadinya Allah dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Itu benar-benar sebenarnya Allah tuh dekat, asalkan teman-teman bisa memahami ini semua ya. Jadi ayo teman-teman, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kalau yang lain jam 3 atau jam 2 pagi itu masih tidur, kita jam 3 atau jam 2 pagi itu udah asik sujud, curhat sama Allah, ngobrol sama Allah ya teman-teman. Kita baca sholawat munjiat, kita baca sholawat Jibril ya teman-teman. Membaca sholawat munjiat
1000 kali setelah sholat tahajud, itu sangat dahsyat sekali ya teman-teman. Seperti punya hutang 10 juta, jangankan 10 juta, punya hutang 100 juta pasti lunas. Seperti testimoninya Kak Arya itu yang mendapatkan passive income 50 juta itu ya teman-teman. Nah, Kak Arya itu yang bertestimoni mendapatkan passive income 50 juta karena beliau kan sholat tahajud, kemudian membaca sholawat 1000 kali, subhanallah. Karena beliau itu sanggup riyadhah, jadi ya beliau bisa sedekah subuh per hari 1 juta ya teman-teman. Nah, sesungguhnya pada waktu jam 2 atau jam 3 pagi itu adalah panggilan spiritual yang Allah tunjukkan kepada Anda semua ya teman-teman. Jadi jika Anda adalah orang yang beruntung, jadi gini, hai fulanku, bangun datang kepadaku, apa yang jadi hajatmu, yang jadi permasalahanmu di sini, aku kabulkan, aku beri jalan keluar. Allah sudah berfirman, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, apalagi kalau kita setelah sholat subuh kita sedekah subuh ya teman-teman. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu, kan Ustadz Yusuf Mansur itu UYM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya, sedekah. Kalau kita pengen banyak uang, sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Cukup segini saja ya teman yang bisa saya sharing. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya. Nah, jika Anda terbangun di jam 3 atau jam 2 pagi sampai jam 5 pagi, jangan sia-siakan waktu yang ghanimah ini, waktu-waktu yang penuh keberkahan ini. Lakukan sholat tahajud, terus membaca zikir-zikir yang mustajab seperti membaca sholawat. Insya Allah apa yang menjadi permasalahan Anda, baik masalah hutang, pekerjaan, karir, yang belum mendapatkan pekerjaan, jodoh, belum mendapatkan keturunan, insya Allah dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi keinginan Anda itu akan diijabah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.